Kuasa afirmasi dalam menciptakan kemakmuran finansial menurut firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, banyak orang mengabaikan kekuatan yang sesungguhnya dari kata-kata. Padahal, jika kita membuka firman Tuhan, kita akan mendapati bahwa kata-kata adalah kekuatan penciptaan dan merupakan salah satu alat paling dahsyat yang Tuhan berikan kepada manusia. Dunia mengenalnya sebagai afirmasi, yaitu deklarasi atau pernyataan positif yang diucapkan secara konsisten untuk menciptakan perubahan. Tapi sebelum dunia menyadarinya, Alkitab sudah lama mengajarkan prinsip ini loh. Dalam konteks kemakmuran finansial, kekuatan kata-kata menjadi sangatlah penting. Apa yang kita ucapkan tentang keuangan kita akan membentuk pola pikir, lalu menentukan tindakan, dan akhirnya membentuk realitas keuangan kita, akan menentukan jumlah rekening kita. Terkait dengan hal itu, ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan untuk Anda semua. Yang pertama, Allah menciptakan dunia dengan firman. Dalam kitab Kejadian bab 1, kita melihat bagaimana Allah menciptakan dunia. Dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Ini tercatat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 3. Saudara-saudari, perhatikanlah bahwa Tuhan tidak menciptakan dengan tangannya, melainkan dengan firman-Nya. Artinya, perkataan memiliki kuasa penciptaan. Dan karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seperti terlihat di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26, kita juga menerima otoritas yang serupa untuk menciptakan melalui kata-kata kita sendiri. Poin penting yang kedua, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Alkitab menuliskan sangat jelas tentang kekuatan kata-kata, seperti termuat dalam kitab Amsal bab 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan mendapatkan buahnya. Apa yang kita ucapkan hari ini akan menjadi benih yang menghasilkan buah dalam hidup kita esok hari. Jika kita terus berkata, misalnya, aku selalu kekurangan, atau uang susah dicari, atau aku tidak pernah cukup, maka kita sedang menabur benih kekurangan ke dalam hidup kita sendiri. Dan akhirnya ya hanya akan ada kekurangan. Sebaliknya, jika kita mulai berkata, Tuhan adalah sumber kelimpahanku, atau aku diberi hikmat untuk menciptakan kekayaan, maka sebenarnya kita sedang menyelaraskan lidah kita dengan janji-janji Allah sendiri. Poin penting yang ketiga, afirmasi adalah iman yang diucapkan. Yesus berkata di dalam Injil Markus bab 11 ayat 23, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercamparlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Perhatikanlah kata-kata Yesus, saudara-saudari. Barang siapa berkata, bukan berpikir, bukan pula menghayal, tetapi berkata. Perkataan yang diucapkan dengan iman tanpa keraguan memiliki kuasa untuk memindahkan gunung, termasuk gunung masalah keuangan, utang, kekurangan, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Afirmasi dalam terang iman Kristen merupakan deklarasi profetik, mengucapkan sesuatu sebelum terjadi berdasarkan janji firman Tuhan dengan keyakinan yang penuh. Poin penting yang keempat, deklarasi membentuk identitas finansial. Amsal bab 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi apa yang Anda percaya tentang diri Anda sendiri, itulah yang Anda alami. Kata-kata yang Anda ucapkan berulang-ulang akan tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda untuk membentuk identitas, dan dari identitas itulah tindakan dan keputusan keuangan Anda muncul. Contohnya sebagai berikut. Jika Anda terus berkata, saya boros, maka Anda akan bertindak seperti orang yang boros, dan akhirnya Anda memang menjadi orang yang boros. Tetapi jika Anda berkata, saya pengelola keuangan yang baik, maka Anda akan mengambil keputusan-keputusan keuangan yang lebih baik. Saudara-saudari terkasih, afirmasi bukanlah mantra ajaib, tetapi merupakan alat Tuhan untuk memperbaharui cara berpikir dan cara kita percaya. Sesuai dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Poin penting yang kelima, Tuhan memerintahkan kita menyuarakan firman-Nya. Dalam kitab Yosua bab 1 ayat 8, Tuhan memberikan instruksi penting. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan di sini memerintahkan Yosua untuk memperkatakan firman, bukan hanya membacanya, dan hasilnya keberhasilan dan keberuntungan. Ini adalah prinsip afirmasi yang jelas dalam firman Tuhan. Poin penting yang keenam, saya akan berikan beberapa contoh afirmasi finansial berdasarkan firman Tuhan. Anda bisa menggunakannya dengan mengucapkannya setiap hari. Pilihlah mana yang sesuai. Misalnya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Diambil dari kitab Mazmur bab 23 ayat 1. Atau misalnya, aku diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghasilkan kekayaan. Diambil dari kitab Ulangan bab 8 ayat 18. Atau misalnya, Tuhan membuka langit dan memberkati semua pekerjaanku. Diambil dari kitab Ulangan bab 28 ayat 12. Atau afirmasi bebas bukan dari Alkitab, namun bersesuaian. Misalnya, aku tidak dipengaruhi oleh ketakutan ekonomi dunia, karena aku hidup dalam kerajaan Allah. Atau misalnya, tangan Tuhan berkuasa atas usahaku, dan aku berkembang setiap hari. Atau misalnya, aku adalah saluran berkat, dan keuangan mengalir kepadaku untuk memberkati orang lain. Pilihlah afirmasi yang cocok saudara-saudari dan ucapkanlah dengan iman, bukan asal. Bukan sekedar pengulangan, tetapi ucapan yang didorong oleh keyakinan terhadap Tuhan. Poin penting yang ketujuh, afirmasi harus sejalan dengan tindakan. Tentu saja, afirmasi toktil tidaklah cukup. Jadi harus disertai dengan tindakan nyata. Afirmasi akan membentuk pola pikir yang mendorong Anda untuk bertindak dengan iman. Ketika Anda percaya bahwa Tuhan memberi Anda kemampuan untuk mencipta kekayaan, Anda akan lebih berani mengambil peluang, bisa mengelola keuangan dengan lebih baik, dan tidak cepat menyerah terhadap tantangan. Surat Yakobus bab 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, afirmasi yang benar akan menghidupkan iman, dan iman akan menghasilkan tindakan yang diberkati. Poin penting yang kedelapan, hindarilah kata-kata negatif, sebab kata-kata negatif menjadi nubuat kehidupan yang negatif pula. Salah satu jebakan terbesar orang percaya adalah membatalkan berkat melalui lidah mereka sendiri. Mereka berdoa memohon kelimpahan, tetapi esok harinya berkata, mana mungkin, aku kan cuma pegawai kecil, atau misalnya yang lain. Ekonomi lagi susah sekarang. Tanpa sadar, orang-orang ini menubuatkan kegagalan mereka sendiri. Surat Yakobus bab 3 ayat 10 memperingatkan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidaklah patut demikian terjadi. Mulut yang sama tidak bisa mengeluarkan iman dan ketakutan sekaligus. Kita harus melatih lidah kita untuk hanya menyuarakan apa yang Tuhan janjikan. Benar bukan? Poin penting yang kesembilan, kapan dan bagaimana melakukan afirmasi. Pagi hari, saat otak dalam gelombang alfa dan lebih mudah menyerap kebenaran, ucapkan janji Tuhan tentang kemakmuran. Kemudian malam hari, waktu tepat sebelum tidur, tanamkan gambaran positif ke dalam hati untuk dikerjakan alam bawah sadar saat Anda tidur. Kemudian saat tergoda oleh ketakutan, ketika muncul pikiran kekurangan misalnya, langsung lawan dengan afirmasi iman. Saudara-saudari, dalam mengucapkan afirmasi, konsistensi adalah kuncinya. Apa yang Anda ucapkan setiap hari dengan konsisten, Anda akan alami hasilnya suatu hari nanti. Jadi konsistenlah. Nah, sebagai penutup dari video ini, saya akan membuat saripati, jadikan lidah Anda alat kemakmuran ilahi. Tuhan sudah menyiapkan kemakmuran finansial bagi umatnya, termasuk Anda loh. Tetapi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat supaya Anda bisa menjadi berkat dan menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Namun untuk sampai ke sana, kita harus memperbaharui pikiran dan perkataan kita. Kata-kata bukan sekedar suara, melainkan adalah benih dari realita. Apa yang Anda tabur melalui lidah Anda hari ini, akan Anda tuai dalam bentuk pengalaman hidup pada waktunya nanti.
Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Demikian dikatakan oleh Rasul Paulus. Demikianlah video kita, saudara-saudari. Semoga menjadi berkat untuk Anda. Amin dan shalom.